Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa penebar ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang sebuah kajian yang dibahas oleh guru kita di dalam sebuah bukunya 37 masalah populer, ditulis oleh guru kita Al-Ustaz Abdul Somad LCMA. Alhamdulillah, hari ini yang akan kita sampaikan adalah tentang masalah kesaksian untuk jenazah. Di dalam buku ini, guru kita Al-Ustaz Profesor Dr. Al-Ustaz Abdul Somad LCMA, beliau tidak memberikan pendapat di dalam buku ini, beliau hanya menukil saja dari para ulama yang muktabar tentunya, dan tentunya ini adalah sebuah keilmuan yang sayang kita lewatkan. Adapun yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang kesaksian untuk jenazah, dan tentunya saya hanya pengantar saja dalam hal ini karena akan ada guru-guru kita yang akan membahas masalah ini. Maka pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk membaca terlebih dahulu sedikit saja, karena memang pembahasan dalam buku ini sangat sedikit sekali agar kita bisa memahami dari apa yang akan disampaikan oleh guru-guru kita. Baik, di dalam buku ini terdapat di dalam halaman 176 masalah yang ketujuh tentang kesaksian untuk jenazah. Persaksian terhadap jenazah yang biasa kita lihat dengan pertanyaan, apakah jenazah ini baik? Nah, ini adalah sebuah pertanyaan yang memang sering dilakukan oleh seorang imam kepada para jamaahnya ketika setelah melaksanakan sholat jenazah dan sebelum jenazah diangkat untuk dikuburkan. Biasanya setelah sholat, imam akan bertanya kepada jamaah, wahai jamaah, apakah jenazah ini baik? Maka kemudian dijawab oleh para jamaah, baik. Dan itu dilakukan sebanyak 3 kali. Apakah hal ini ada dalilnya? Maka jawabannya di dalam buku ini disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, yang artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, mereka melewati jenazah lalu mereka memuji kebaikan jenazah itu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wajib. Kemudian mereka melewati jenazah yang lain lalu mereka mencela. Kemudian Rasulullah pun bersabda, wajib. Kemudian Umar bin Khattab berkata, apa yang wajib? Maka kemudian Rasulullah menjawab, jenazah yang kamu puji baik, ia wajib masuk surga. Dan jenazah yang kamu cela, ia wajib masuk neraka. Kamu adalah para saksi Allah di atas bumi. Akan tetapi, pujian dalam hadis ini murni dari orang yang ingin memberikan persaksian, bukan direkayasa seperti yang dilakukan pertanyaan ketika selesai sholat. Nah, biasanya selesai sholat akan ditanya, apakah jenazah ini baik? Maka pertanyaan ini seperti ini akan membuat orang berbohong. Dalam buku ini disebut begitu, karena tidak ada yang menjawab tidak baik. Dan ini tentu sudah kita saksikan bersama di kalangan masyarakat kita. Bahkan jika kesaksian itu palsu, maka tergolong dosa besar, yaitu dosa memberikan kesaksian palsu. Dalam hadis disebutkan, an Anas radhiyallahu an qol su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an kabair, qala al-isyraku billah wa uququl walidain wa qatlun nafsi wa syahadatuz zur. Ketika seseorang bertanya, ketika Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW ditanya tentang dosa-dosa besar, Rasulullah SAW bersabda, al-isyraku billah, dosa-dosa besar itu diantaranya adalah mempersekutukan Allah. Yang kemudian wa'uququl walidain, kemudian durhaka kepada kedua orang tua. Dan kemudian wa qatlun nafs, kemudian mempersekutukan Allah, kemudian membunuh jiwa, wa syahadatuz zur, dan kemudian membuat kesaksian yang palsu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, maka ini menjadi sebuah
hal yang menarik untuk dikaji tentang bagaimana kesaksian kita ketika kita berada di lingkungan orang yang meninggal dunia. Ketika kita ikut menyolatkan, maka ketika itu ditanya oleh imam, bagaimana kondisi jenazah ini, kemudian apa yang mesti kita lakukan? Apakah kita akan menjawab bahwa jenazah ini baik, dan apakah jawaban kita ini sebenarnya benar sesuai dengan hati nurani kita, yang kemungkinan kita mengenal betul si jenazah ini kemungkinan ketika hidupnya dia tidak pernah beriman kepada Allah, atau dia muslim tapi dia tidak pernah kita lihat kebaikan-kebaikannya. Lalu bagaimana sebaiknya menyikapi masalah ini? Untuk itu sama-sama kita simak bagaimana pendapat para guru-guru kita dalam masalah ini. Selamat menyaksikan dan jangan lupa subscribe, like, and share. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Tonton sampai tuntas agar jangan salah paham. Hadirin para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, di pembahasan kali ini tentang persaksian kepada jenazah, mungkin lebih khususnya ini yang dibahas kondisi yang ada di negara kita. Tentu itu kan arahnya. Kalau negara lain mungkin punya adat-adat yang berbeda. Ustaz Abdul Somad menukil sedikit, dan di situ pun beliau memang tidak menambahkan perkataan beliau sendiri, hanya menukil. Beliau menulis hadis tentang yang diriwayatkan oleh Imam, hadis di situ Rawahul Bukhari yang di 37 masalah populer Bukhari Muslim. Ya, dia banyak riwayat, di antaranya Bukhari dan Muslim. Ini sebaiknya memang kalau ada hadis itu kan sudah mudah kalau disampaikan. Paling enak itu memang kita tengok sarah yang ditulis dalam Bukhari, begitu juga yang ditulis di dalam kitab Sahih Muslim. Ditengok bagaimana yang diterangkan oleh para syurah, para pensarah hadis. Di dalam kitab Fathul Bari di sini beliau menukil banyak pendapat, tapi yang paling mudah itu nampaknya memang dari Sarah Muslim. Al-Imam An-Nawawi di sini menerangkan bahwa mengenai hadis yang dibacakan tadi, di sini redaksi kitab Sahih Muslim ya. Murrah bi janazatin fa uthni 'alaiha khairan fa qala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam wajabat. Wa murrah bi janazatin fa uthni 'alaiha syarran fa qala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam wajabat. Qala Umar fidan laka, bisa juga fadan. Imam Nawawi di sini menerangkan bisa fathah, bisa kasrah. Fadan atau fidan. Fidan laka abi wa ummi. Murrah bi janazatin fa uthni 'alaiha khairan fa qulta wajabat. Wa murrah bi janazatin fa uthni 'alaiha syarran fa qulta wajabat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man athnaitum 'alaihi khairan wajabat lahul jannah wa man athnaitum 'alaihi syarran wajabat lahun nar. Antum syuhada'ullahi fil ardh, antum syuhada'ullahi fil ardh, antum syuhada'ullahi fil ardh. Di sini Imam Nawawi beliau menyampaikan bahwa mengenai fa'uthni 'alaiha khairan fa'uthni 'alaiha syarran, di sini ada dua pendapat ulama.
Salah satunya yang dinukil oleh Ustadz kita Al-Ustadz Abdul Somad. Salah satu itu. Malah kalau ditengok untuk pendapat yang dipilih Al-Imam An-Nawawi, malah di situ nggak ditulis. Tapi pendapat Ustadz Abdul Somad ini malah yang paling layak untuk disebarkan di depan umum. Buku ini kan untuk masyarakat umum. Di sini Al-Imam An-Nawawi beliau mengatakan fihi, mana tadi? Kalau pakai HP kan hilang timbul. Fafihi qaulani lil ulama. Jadi beliau pun menyampaikan ada dua pendapat para ulama mengenai pembahasan ini. Jadi di sini jelas ya, qaulani lil ulama, bukan lil juhala. Dua-duanya bisa dipakai. Ahaduhuma anna hadza thana bil khairi liman uthniya alaihi ahlul fadli fakana thana'uhum mutabiqan li af'alihi fayakunu min ahlil jannah fa illam yakun kadzalik fa laysa huwa muradan bil hadits. Jadi pendapat pertama kata Imam Nawawi, ini adalah pujian itu berlaku adalah untuk kalau memang yang memuji itu orang-orang ahlul fadl, ya ulama, orang soleh, orang yang menjaga diri, ahli waro, orang takwa, maka persaksiannya itu mu'tabar, bisa diterima. Maka nanti yang dipuji itu fakana tanahu mutabiqan li af'alihi, ya berarti memang pujian ulama kan pasti sesuai dengan kondisinya orang. Gak mungkin seseorang dikatakan ulama atau ahlul fadli kok syahadatuz zur, ini kan gak mungkin. Maka persaksian orang soleh, orang baik itu ini yang pertama yang dipakai oleh Imam Nawawi. Maka nanti hadis ini bisa diterapkan untuk itu. Fa illam yakun kadzalik fa laysa huwa muradan bil hadits. Nah, kalau sebaliknya yang memuji itu bukan orang ahlul fadl, bukan ulama, bukan orang soleh, bukan orang takwa, ya tentu dia nggak berhak untuk mendapatkan persaksian itu sejenazah tadi. Ini kata Imam Nawawi pendapat yang pertama. Yang kedua, ini saya pakai kitab Sahih Muslim dari kitab saya sendiri, cuma foto bukan PDF. Wathani was sahih al-mukhtar. Nah, ini pendapat Imam Nawawi. Yang kedua as-sahih al-mukhtar. Jadi kita sendiri tahu kalau dalam kitab fikih fatwa sahih lawannya kan dhaif. Berbeda kalau beliau nanti mengatakan as-sahhul qaulain, berarti dua pendapat sahih dengan sahih. Ya tentu memang yang paling tinggi as-sah, tapi muqabilan as-sah itu juga tidak bisa diremehkan. Nah, muqabilan as-sah nggak bisa diremehkan. Tapi di sini kata beliau as-sahih al-mukhtar. Pendapat yang benar, yang mukhtar, yang terpilih mana ini? Yang pertama bukan salah ya. Ini juga pendapat ulama. Dan memang yang paling cocok diedarkan pada masyarakat umum memang yang pertama. Yang kedua, annahu ala umumihi wa itlaqihi. Ini lafaz umum. Enggak perlu ditengok yang memuji itu orang soleh atau enggak. Yang penting dia Islam. Jadi secara umum, secara mutlak, wa anna kulla muslimin, bahwa sesungguhnya setiap orang Islam, syaratnya di sini setiap orang Islam mata ketika dia meninggal dunia, fa alhamallahu ta'ala, maka Allah akan berikan ilham an-nasa kepada manusia, au mu'dhamahum, atau kebanyakan manusia, at-tana alaihi, Allah akan berikan ilham kepada dia untuk memuji kepada jenazah tadi. Jadi ini sudah sebenarnya merekayasa. Ini mayat soleh ya, soleh kata orang, ini sulit loh. Secara akal sehat pun sulit. Kalau memang penjahat, kok dibilang soleh itu sulit. Jadi kalau di sini memang berarti pendapat yang dipilih oleh Imam Nawawi ini sangat-sangat luas.
Maknanya kalau memang orang Islam, secara akidah kita Asy'ari, orang itu kalau Islam, mati dalam Islam, maka tentu pasti masuk surga. Betul atau tidak? Maka hadis itu kan wajabat. Kan nggak disampaikan di situ singgah dulu di neraka 20 tahun, 1000 tahun kan? Jadi wajabat. Ini orang siapa yang mati atas Islam, dan ini memang pendapat paling kuat ini. Mati Islam pasti surga. Nah, kecuali kalau matinya nggak Islam dan lain lain. Jadi di sini yang dipilih oleh Imam Nawawi di dalam Fathul Bari juga ada tambahan, tapi saya mau penukilan dalam hal ini karena Fathul Bari Ibnu Hajar sendiri kan juga mengakui Imam Nawawi itu senior beliau. Fathul Bari itu kan dipenuhi dengan qaul-qaul Imam Nawawi. Jadi pendapat yang kedua, ini hadisnya ini berlaku umum selagi yang meninggal itu orang Islam, maka kalau dia mati dalam keadaan Islam, Allah akan berikan ilham kepada manusia. Di sini An-Nas, Allah berikan ilham pada manusia, atau mu'dham, kebanyakan orang-orang akan memberikan pujian kepada dia. Karena dzalika dalilan ala annahu min ahlil jannah. Maka itu sudah cukup menjadi bukti bahwa dia itu termasuk ahli surga. Sawa'un kanat af'aluhu taqtadi dzalika Allah. Kalau pertama tadi kan disarankan dipuji amal dia sesuai. Kalau ini sawa'un kanat amaluhu taqtadi Allah. Walaupun amal itu entah yang tidak bentuknya pas atau tidak kesolehan, kalau sudah ada yang bersaksi dan dia Islam, berhak untuk mendapatkan fadilah hadis ini. Kemudian fala tahtamu alaihi al-uqubah. Nah, kalau sudah ada orang Islam walaupun kurang soleh, bahkan bahasa kasarnya maksiat, kan kita juga nggak bisa di sini beliau katakan nggak bisa kita memastikan orang itu masuk neraka, kan nggak bisa. Mereka ini bal huwa fi khatril masyiah. Orang itu mati walaupun maksiat, ini kan nggak sampai keluar, ini akidah Mu'tazilah malah yang mengkafirkan Khawarij, yang mengkafirkan orang maksiat. Nah, kalau kita Ahlus Sunnah enggak, fala bal huwa fi khatril masyiah. Orang yang tadi mungkin gak soleh itu selagi Islam, maka dia berada di dalam masyiatullah. Kalau memang dia ini diampuni Allah masuk surga, gak diampuni singgah dulu di neraka. Ini dari syarah Sahih Muslim Imam An-Nawawi. Kemudian dalam Fathul Bari di sini antum syuhadaullah fil ardh. Mukhatabnya di sini kan antum itu sahabat. Maka Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau mengatakan antum mukhatabnya di situ memang sahabat secara khusus, tapi waman wasofa mislu sifat sahabat. Bahasa beliau di sini dan orang-orang yang memiliki sifat iman seperti sahabat itu juga bisa dikategorikan dalam antum itu tadi. Jadi nggak harus khusus, memang khususnya sahabat, tapi melebarnya nanti kalau memang orang-orang itu punya sifat kayak sahabat, ini mengikuti tentu pendapat yang pertama tadi, itu pun juga bisa diambil persaksian dia. Tapi Imam Ibnu Hajar pun mengambil riwayat dalam hadis dalam riwayat Imam Hakim. Lafaz antum itu ada riwayat lain yang berbunyi al-mu'minun. Jadi bukan hanya untuk sahabat memang gitu. Jadi belum melebarkan riwayat ini orang-orang beriman ini di dunia. Berarti dari mulai sahabat yang dalam hadis ini ya, dari sahabat sampai hari kiamat, siapapun orang beriman itu syuhada Allah fil ardh. Mereka memang menjadi saksi-saksi Allah yang ada di permukaan bumi. Mungkin itu yang bisa ikuti ittiba kepada para imam. Jadi kalau bisa memang ibarat yang dikeluarkan gitu. Entah ibarat dalam sarah hadis ataupun yang lainnya. Ini bukan menjatuhkan, karena ini perlu namanya furu ilmiah kan. Jadi munafik itu tidak ada lagi kecuali di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang bisa saya tambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
Lain jadi begini ya, kita ini ingin mengerucut masalahnya itu di mana. Nanti memang tetap saja kita nanti akan menyimpulkan apa yang sudah disimpulkan ulama. Cuman karena masalah ini masalah kontemporer sifatnya, kita perlu mencari tahu masalahnya ini di mana sebenarnya. Nah, itu sebenarnya. Kalau redaksi yang ulama bilang kitab-kitab itu jelas, tapi jangan nanti salah kita. Ternyata masalahnya ini kutipnya di tempat yang lain gitu. Nah, ternyata yang dimaksud oleh ulama di dalam kitabnya permasalahan yang satu, ternyata kita menyimpulkan masalah sebenarnya berada pada bab yang lain. Jadi kita ini sebenarnya tugas pertama kita untuk semua masalah kontemporer itu adalah ini masalah sebenarnya apa? Jangan masalahnya A, nanti ternyata kita simpulkan yang B. Tapi tadi nampaknya sudah mulai mengerucut ini semua diskusi kita, nampaknya sudah dapat sebenarnya arahnya itu bagaimana. Arah permasalahan tadi jelas saya lihat sebenarnya tentang metode atau cara yang kita gunakan untuk persaksian itu. Masalah menyaksikan kebaikan untuk jenazah semua sepakat. Kalau kita kutip pendapat ulama mayoritas mengatakan semuanya harus bersaksi terhadap jenazah yang baik-baik disaksikan. Nah sekarang metode kita atau yang berlaku di tengah masyarakat kita itu apakah begitu sebenarnya cara bersaksi itu? Itu yang perlu untuk kita biar dapat kita akar masalahnya itu di mana. Yes, mulai historiknya nampak ya. Nah, baik. Ini just. Tapi mungkin itu karena hidup atau yang lain juga begini makanya mati juga. Sebenarnya kalau kita melihat sebenarnya matikan aja. Masalah ini kenapa bahasanya itu lebih banyaknya di kita? Sebenarnya tadi itu kaitannya itu sebenarnya lebih banyak kepada budaya yang berkembang di masyarakat kita. Mungkin yang perlu untuk kita cari jawabannya tadi itu lebih detail adalah karena sesuatu tidak detail jawab. Dia cuma kutip dua hadis. Satu hadis tentang keutamaan bersaksi, hadis yang kedua tentang jangan nanti kesaksian itu palsu. Nah, masalah lagi di masyarakat kita itu yang berkembang itu adalah kalimat baik yang berarti tadi. Tadi kan ada sedikit perbedaan pandangan kita tentang sebenarnya makna baik itu apa. Apakah semua jenazah asalkan dia mati tidak kafir itu layak untuk dikatakan munafik baik, atau baik itu sebenarnya ada dawabitnya misalkan. Dawabitnya misalkan ini orang ya sholatnya atau dia terlepas dari sifat-sifat munafik. Kalau terlepas dari sifat munafik berarti kita semua tidak bisa dikatakan sesuai definisi Maulana tadi, tidak bisa kita ini semuanya disaksikan baik ketika meninggal nanti. Nah, jadi sebenarnya kata baik yang sering kita ucapkan itu tadi perlu juga kita cari jawabannya sebenarnya dawabit baik itu apa? Apakah ataukah baik itu cukup karena dia mati wa antum muslimun asalkan dia mati dalam keadaan Islam itu lebih baik, atau nanti dari segi perilaku yang kita makna baik kita dalam ucapan sehari-hari juga sama nggak dengan redaksi? Kalau kita kan mengira begini, Syarmi Ustaz Fatih ini baik kan? Pasti semua di tengah masyarakat kita baik. Definisi baik di masyarakat kita itu kadang berbeda. Apa definisi baik di tengah masyarakat kita? Asal orang ini bantu orang, dia tak buat orang di masyarakat, orang kafir jadi bilang baik. Bapak ini baik nggak ini? Oh bapak ini baik. Ternyata bapak itu kafir gitu ya. Nah, atau bapak itu misalkan dia melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menanggalkan iman dia, tapi di sisi lain di tengah masyarakat suka bantu orang, pasti di tengah masyarakat dibilang apa? Baik. Walaupun nanti ternyata bapak ini perilaku-perilakunya banyak menanggalkan keislaman dia. Nah, misalkan dia ke gereja juga misalkan, ya. Cuma di tengah masyarakat dia suka bantu orang misalkan. Pasti kalau ditanya di masyarakat kita, ini orang baik lah ini. Pasti kita bilang baik. Padahal Islamnya bisa jadi sudah tidak lagi gitu. Nah, jadi nampak saya
baik ini kita perlu cari jawabannya, baik ini apa? Apakah baik itu Islam saja sudah cukup baik? Dengan kesaksian kita bahwa ini orang tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menandakan keislaman dia, atau baik itu dan semuanya manfaatnya itu kebanyakan untuk jenazah itu sendiri, untuk hal-hal yang dapat meringankan jenazah. Dan di antara adab seorang muslim adalah untuk menahan diri untuk tidak berkata buruk kepada orang yang sudah meninggal dunia. Itu juga banyak hadis-hadis yang maksud tentang hal ini. Nah, jadi pertama itu kita garis bawahi, sehingga apa? Metode bersaksinya itu atau cara bersaksinya itu di tempat kita diformat dalam bentuk kayak gitu. Maka saya katakan tadi di tempat lain mungkin punya budaya yang lain. Saya nggak tahu ya. Tadi di Mesir ternyata ada, cuma modelnya nggak sama kayak kita. Kalau di kita kan biasanya 2 kali gitu. Sekali sebelum keluar diantarkan. Biasanya kalimat yang paling tinggi itu 2. Utang kalau ada akan ditampung oleh ahli waris, minta maaf kalau ada salah-salah. Terus yang setelah nanti disolatkan minta kesaksian itu. Dan tentu saja ini budaya nggak sembarang budaya. Tentu saja budaya ini lahir berdasarkan bagaimana ulama-ulama kita dahulu untuk mempraktekkan hadis itu di tengah masyarakat. Yang jelas hadis itu ada, dan bahkan Rasulullah juga katakan, "Ma min muslimin yamutu fayashhadu lahu arba'atun min jiranihi al-adnaina annahum la ya'lamuna minhu illa khairan illa qala Allah ta'ala qad qabiltu qawlakum wa ghafartu lakum ma la ta'lamun." Kalau ada yang mati di antara kalian, lalu tetangganya yang paling dekat minimal 4 orang bersaksi, ya, tidak diketahui apa-apa dari orang itu kecuali yang baik-baik, maka Allah akan menerima kesaksian itu. Berarti kan sangat penting bagi jenazah itu ada orang yang bersaksi tentang kebaikan dia. Dan itu tak bisa kita pungkiri. Ditambah lagi memang adanya hadis-hadis yang melarang kita untuk membicarakan hal buruk terhadap jenazah. Jadi memang Ibnu Hajar ketika tadi sudah dijelaskan oleh Maulana, seulas lagi sedikit, ketika mensyarahkan kalimat antum syuhada Allah fil ardi itu memang kalau Ibnu Hajar memang membatasi bahwa yang diterima menjadi syuhada Allah fil ardi itu tidak sembarang orang. Nah, syuhada Allah fil ardi itu adalah sahabat dan orang-orang yang memiliki iman, orang-orang yang beriman. Jadi sahabat ini kan kategorinya orang beriman. Maka jika seandainya datang kemudian orang-orang yang beriman, saleh, yang percaya, istiqomah segala macam, maka kesaksiannya itu juga dianggap kesaksian Allah di permukaan bumi. Berarti Ibnu Hajar membedakan di sini tentang orang yang bisa dipercaya kesaksiannya dengan orang yang tak bisa dipercaya kesaksiannya. Nah, ada orang yang jahat juga gitu, sama mabuknya sama orang yang meninggal itu, sama-sama nyengir dia ketika hidup. Jadi ketika ditanya baik, dia pula bilang baik, gitu. Misalkan dia sendiri pun nggak bisa dipegang kesaksiannya. Gitu. Lalu sangkut pautnya tentang kesaksian. Apakah kesaksian ini satu bab dengan kesaksian pengadilan? Gitu. Karena kalau di pengadilan itu kan kesaksian itu ada kategori orang-orang yang bisa diambil kesaksiannya. Nah, di antaranya kan orang yang bersaksi itu dia harus memiliki sifat adil dalam dirinya, harus ada adil. Adil itu lawan daripada kefasikan. Kalau orang dia memang ahli fusuk, maka dipertanyakan keadilan dia dalam kesaksian. Nah, kira-kira di tengah masyarakat itu memang tadi kan dijelaskan, di tengah masyarakat kita nggak tahu siapa-siapanya. Kadang kita pergi misalnya ke Bangkinang, sholat di pinggir jalan, ada pula sholat jenazah di situ. Lalu setelah sholat Jumat, bapak-bapak mari kita sholatkan jenazah ini. Tahu nggak siapa yang mati? Nah, kadang yang mati itu ternyata bayi gitu. Ternyata yang mati yang disolatkan itu adalah bayi. Ditanyakan juga bayi ini gimana? Bayi ini jenazah ini bayi atau enggak? Perlukah kita bersaksi terhadap bayi gitu ya? Cuma di tempat kita kan enggak dibedakan, bayi pun lahir tetap
rangkaian acaranya itu sama. Kadang-kadang jangan itu ya. Bayi meninggal pun baca juga Allah maghfirlahu warhamhu wa'afihi. Padahal bacaan dari orang kita mungkin tidak paham. Allah alam lah, kita tidak menjengkelkan masyarakat. Karena masyarakat itu tidak tahu ternyata ketika bayi meninggal pun yang dibaca itu tetap Allah maghfirlahu warhamhu wa'afihi. Padahal kan harusnya doa yang lain kan begitu. Nah, kemudian masalah kesaksian palsu ini, kenapa disangkut pautkan dengan hadis kesaksian palsu? Karena redaksinya menyaksikan di dalam ucapan itu. Apakah bapak menyaksikan jenazah? Karena ada kalimat menyaksikan itu, maka disangkut pautkanlah dengan hadis tentang kesaksian palsu. Maka tadi ada beberapa memang kiai atau guru-guru kita memang memberikan pengecualian. Pengecualiannya begini: jika ini orang memang tidak ada hal yang bisa disaksikan kebaikan dia, misalkan. Artinya bukan. Ada orang memang ada yang dibenci masyarakat tentang dia, tapi banyak juga baiknya. Berarti kan ada yang baiknya yang bisa kita saksikan dalam hidupnya. Misalkan dia ini kalau pencalon rajin, cuma nolong orang rajin juga. Berarti kan yang baik yang kita saksikan tentang diri dia, yaitu tentang nolong orang, walaupun calonnya lancar juga. Tapi kalau ada orang memang tak ada yang bisa disaksikan kebaikannya. Nanti dari masyarakat dia paling pelit, misalkan nolong orang nggak pernah, bersosial nggak pernah, misalkan buat onar terus masyarakat, mabuk, sholat nggak pernah, misalkan. Apa yang mau disaksikan? Maka terjerumuslah kita ke dalam kesaksian palsu karena tahu yang kita bahwa ini orang memang bukan orang yang benar. Maka lebih baik apa? Lebih baik nggak usah bersaksi. Lebih aslam kalau kita tak bersaksi. Karena pertanyaan apakah bapak ibu saksikan jenazah ini baik, kira maknanya apa? Apa yang ditanyakan sebenarnya? Mengakui selama hidup dia mengakui apakah selama hidupnya jenazah ini baik, aja yang ditanyakan. Nah, ternyata tidak ada baiknya. Atau kita tidak tahu ini orang baik atau tidak, karena baru jumpa sekali, jumpa pun sudah mati begitu. Nah, jadi jika memang tidak ada hal yang baik untuk kita saksikan untuk orang ini, lebih aslamnya kita bersaksikah demi berkata baik terhadap jenazah, atau lebih aslamnya kita diam aja. Lalu saya jawab, orang kita kenal juga jenazah ini, awakku saja. Atau bagaimana? Kalau saya sering bilang begini, kenapa redaksinya itu berubah? Kesaksian itu kan tak mesti ditanyakan begitu. Apakah redaksinya harus begitu tentang kesaksian itu? Kalau kita tinggalkan budaya ini, meninggalkan budaya itu agak berat bagi kita ya. Atau budaya itu tidak usah kita pakai. Budaya tentang menanyakan tentang menyaksikan jenazah ketika selesai sholat. Biar aja dalam pembicaraan aja kita berbicara yang baik-baik terhadap jenazah. Kita ganti aja. Dengan cara apa? Bersudikah bapak-bapak memaafkan jenazah ini? Ya kan? Oh tentu semua bilang bersudi. Kan selesai pula urusan terhadap jenazah itu. Daripada kita dijebak dengan pertanyaan. Dijebak dengan pertanyaan. Kalau kita bilang, oh tidak baik, tentu semua orang akan nengok ke kita, keluarganya pasti mukulin kita. Tahu orang dah mati pun, tetap kita dibicarakan yang buruk-buruk gitu ya. Sehingga tapi kita terjebak dalam pertanyaan itu gitu. Atau kita tahu diam saja, khawatir ketika imam bilang, bapak-bapak apakah jenazahnya baik, semua tak ada yang jawab. Bagaimana dijawab? Apa perasaan keluarganya? Ternyata semua yang hadir di situ nggak pernah melihat kebaikan bapak itu, akhirnya diam semuanya. Kan tak elok juga jadi. Nah, jadi kalau saya secara melihatnya ini pertanyaan menjebak sebenarnya. Pertanyaan menjebak. Kalau betul ini orang baik, ya alhamdulillah kita mudah untuk menjawab oh ini orang baik. Tapi kalau ternyata dia bukan orang baik, terjebak kita. Dilema kita antara menjawab dan tak menjawab. Padahal cara bersaksinya itu tidak mesti seperti itu. Nah, tapi kan kita harus menjawab di tengah masyarakat yang berlaku seperti itu tuh. Baik, silakan mendaftar yang lain. Hotel pulang. Nah, menambah kekurangan sedikit. Di sini mungkin ada satu hal yang menjadi dalam hadis itu, bahwa apakah bertentangan dengan larangan Nabi
mencaci orang yang sudah mati. Karena kan hadis ini banyak. Kalau tadi hadis memuji juga, kemudian ada mayat lain lewat dicaci, dicela. Dan hal ini sebenarnya bukan satu hal yang aneh memang. Mungkin karena kita masyarakat Indonesia ini terlalu apa-apa tuh baperan ya. Kalau watak selain negara kita nggak terlalu. Dan pujian ataupun cacian ini kan memang nggak bisa dikarang-karang. Kalau memang tuh orang tuh meninggal, tuh orang buruk, nggak perlu bersaksi. Insya Allah orang soleh itu nggak akan hadir. Sholat itu hadir pun nggak akan hadir. Kemudian di sini Imam Nawawi mengatakan bagaimana cara memahami hadis yang di atas tadi, mencaci, mencela orang yang sudah meninggal. Padahal dalam hadis lain, nah Rasulullah SAW ansabbil amwat, mencela, mencaci orang yang sudah meninggal itu nggak boleh. Maka dalam hadis yang ditulis dalam 37 masalah populer itu, ini kata para ulama, jawabannya adalah memang yang disampaikan sahabat itu orang buruk. Ini orang memang kata sahabat ini orang buruk. Maka memang ini orang pertama, bahkan Ibnu Hajar Al-Asqalani nanti memberikan satu sarah hadis yang jelas bahwa akhirnya orang yang dicela oleh sahabat, yang dikatakan oleh sahabat ini orang buruk, dalam Fathul Bari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lam yusolli alaih, memang nggak disolatkan Nabi. Itu ada redaksi penguat hadis itu, kalau tidak salah ada, cuma saya nggak pas buka ini, hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi memang diterangkan lebih panjang itu orang munafik. Jadi kalau orang munafik begitu kan nggak apa-apa gitu. Atau paling tidak kalau kita nggak merasa supaya nggak berbohong, dia diam itu jauh lebih baik daripada mengiyakan. Nah, kemudian yang kedua, kalau nggak jadi munafik ya orang kafir maka tentu nggak perlu dibahas. Yang ketiga, kemungkinannya itu orang ini adalah al-mutadhahir bi fusqin aw bid'ah. Jadi memang sudah terlalu terang-terangan fasik. Dan zaman sekarang ini kan berbeda lagi dengan zaman dahulu. Zaman dahulu munafik aja sholat 5 waktu. Sekarang orang yang katanya soleh gak sholat. Soleh yang dipandang itu hanya berbuat baik pada masyarakat, padahal dia gak buat baik pada Allah. Nah, jadi di sini kalau dia tidak menampakkan, kalau memang menampakkan secara zahir, memang dia itu fasik. Kemudian bid'ah bukan definisi versi salafi. Nah, bid'ah versi kita, kalau enggak ya itu jadi kacau nanti. Maka fa'amma haula fala yahrumu dzikrahum bisyarrin litahdzir min tariqatihim. Jadi enggak ada masalah, enggak haram untuk enggak ada masalah kalau memang mengatakan ini orang buruk, orang yang sebagaimana di sini diterangkan tidak haram. Tujuannya adalah untuk mentahdir orang-orang agar jangan mengikuti atau meniru akhlak mereka, cara hidup mereka. Jadi ini yang diterangkan dari Imam Nawawi, tambahan sedikit tentang mungkin ada pertentangan dengan hadis-hadis lainnya. Tapi mungkin yang menjadi titik, mungkin ini kan kajian ilmiah ya. Kalau bisa ini kan bukan pendapat kita. Jadi titik yang perlu kita fokus perhatikan di sini, Al-Imam An-Nawawi memilih itu as-sahih al-mukhtar itu qaulul tsani. Ini mungkin perlu maksudnya bukan pendapat saya, itu perlu jadi titik pendapat kita. Sebenarnya ini malah lebih rahmatan lil ummah. Tapi untuk ngarang buku atau penjabarannya memang harus disampaikan pada masyarakat awam. Memang memberikan persaksian palsu itu dosa besar. Ini kajian ini harus terus ada, disampaikan, tapi secara keilmuan ini hasilnya. Atau kita mungkin punya pendapat as-sahih yang lain menurut kita, ya silahkan dinukilkan juga. Kan kalau bisa nggak niru-niru salafi kita kalau bisa ngikut ulama yang sudah ada fatwanya. Jadi as-sahih al-mukhtar ini yang mungkin menurut saya di sini yang perlu digarisbawahi. Kenapa kok bisa beliau mengambil pendapat ini yang lebih dititik beratkan? Bukan berarti tidak ada pendapat yang lain, enggak. Malah yang kita tahu itu pendapat yang al-awwal, pendapat pertama. Tapi yang dikuatkan Imam Nawawi as-sahih al-mukhtar itu pendapat yang kedua.
Karena mungkin persaksian ini kan satu nih, persaksian itu bisa secara umum, bisa secara khusus. Jadi maknanya di sini mungkin beliau ini memaknai persaksian baik di situ. Manusia itu kalau sudah Islam tuh pasti baik. Ini maksudnya di situ. Minimal baiknya dia itu dalam Islam. Jadi seperti apapun mungkin yang dibuat di negara kita ini mayat baik atau tidak, ya orang Islam jelas baik, untung mati Islam. Jadi gak ada keuntungan yang lebih besar melebihi mati dalam Islam. Kita kan masih hidup walaupun mungkin ada ilmu, ada agama, waliyahulillah, gak ada jaminan kita mati Islam. Nah sekarang orang itu matinya Islam. Nah jadi keuntungan besar itu mungkin yang dilihat dari sudut pandang fatwa ulama yang mengatakan pendapat yang benar maknanya melihat sudut pandang ini orang baik, memang dia memiliki satu kebaikan yang begitu besar yang kemungkinan kekurangan selain itu kan sholat kecil dibanding iman, zakat kan kecil dibanding iman. Maknanya ini perbandingan. Jadi ini mungkin diampuni, itu mungkin diampuni, ini mungkin diampuni. Lah kalau mungkin diampuni apa salahnya kita katakan ya Rabbi? Ini as-sahih al-mukhtar. Jadi nggak ada salahnya menurut saya apa yang berlaku di negara kita. Nah, jadi itu satu hal, apalagi kalau memang dalilnya mengarahnya lebih kuat, ya kenapa kita juga permasalahkan. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berpalang terbang tinggi tingkat sudah tadi di depan dan sampai salam dari Ustaz yang tak ganteng ini sebagai tanda hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pendapat ini tadi, pendapat Ustaz, semua saya ingin sedikit cerita. Ini tadi serius sekali ya kan. Saya sedikit cerita. Saya punya senior di Mesir itu dari Bung Alis. Dia tanya, "Ini apa kewajiban mayat terhadap orang hidup?" Kaget saya. Yang ada kewajiban orang hidup terhadap mayat, terhadap orang mati. Ada. Cobalah cari buku-buku apa kewajiban orang mati terhadap orang hidup. Lama saya terdiam. Apa maksud apa? Sudah dapat belum? Jawabannya adalah satu, jangan berdiri. Karena kalau berdiri kita pasti kabur. Baik, itu intermezzo. Saya coba ingin menggabungkan tadi beberapa pendapat dari para asatidz semua dengan menukil sebuah kisah, ya kan? Dengan menukil sebuah kisah, kemudian disandarkan juga nanti kepada hadis udzkuru mahasina mautakum, yaitu kita harus memperbanyak istilahnya menyebut kebaikan-kebaikan orang yang telah mati. Karena kesaksian ini sangat penting ya, karena kita nanti yang akan menyelamatkan saudara kita lewat kesaksian-kesaksian. Tentunya kesaksian itu tadi ya tidak kesaksian yang dusta atau kesaksian palsu. Maka kita jangan hidup penuh dengan kepalsuan. Sebelum kita mati kita harus menjadi orang yang baik. Saya sedikit cerita tentang kisah yaitu ketika perang Uhud. Ketika kita tahu perang Uhud itu sangat dahsyat sekali, pertempuran yang sangat dahsyat, bahkan menumpahkan darah baginda Rasulullah SAW. Maka ketika setelah selesai perang tersebut, kemudian baginda Rasulullah SAW dengan para sahabat dia pergi menjenguk daripada mayat-mayat yang wafat tadi. Nah, salah satu yang wafat di situ adalah Hanzalah. Hanzalah ini dia punya ayah namanya Abu Amir Al-Fasi. Abu Amir Al-Fasi ini daripada pihak orang-orang kafir, sementara Hanzalah ini itu berada pada pihak baginda Rasulullah SAW. Nah, anehnya ketika baginda Rasulullah SAW dan para sahabatnya pergi menjenguk jenazah ataupun mayat satu-satu, yaitu mereka para syuhada pada perang Uhud tersebut, mereka menyaksikan, melihat bahwasanya Hanzalah ini dia mayatnya ini itu basah kuyup. Kemudian baginda Rasulullah SAW, kemudian para sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini ada apa dengan mayatnya Hanzalah ini? Kenapa basah kuyup? Kenapa mayatnya basah kuyup?" Kemudian baginda Rasulullah SAW menyuruh tentaranya tersebut untuk memanggil istri Hanzalah. Kemudian istri Hanzalah itu datang. Ketika istri Hanzalah datang dan dia pun melihat suaminya ya, sudah syahid.
kemudian dia menangis dan mengeluarkan air mata, kemudian dia katakan, Allahumma fashhid, ya Allah saksikanlah, ya Rasulullah saksikanlah bahwasanya kami baru saja menikah ya Rasulullah, baru saja duduk di atas ranjang, kemudian ada seru panggilan untuk berjuang jihad di medan Uhud dan suamiku langsung pergi meninggalkanku. Bayangkan, belum sempat dan dia pergi meninggalkan istrinya, kemudian dia pergi ke sana. Kemudian apa kata baginda Rasulullah? Istri, bersabarlah. Kata baginda Rasulullah, sesungguhnya dia adalah ahli surga dan tadi mayatnya baru saja dimandikan oleh para malaikat. Berarti apa? Baginda Rasulullah SAW sendiri mengatakan sesuatu yang baik kepada mayat tersebut, memberikan kesaksian. Dan istrinya tadi juga meminta kesaksian. Allahumma fashhid, saksikanlah. Jadi dari kisah inilah saya coba mengambil apa tadi kesimpulan untuk menyebut sesuatu yang baik-baik. Begitu juga di dalam perang Badar tersebut ada salah seorang yang timpang, kakinya timpang. Kemudian sahabat ini ibaratnya kalau bahasa kita sekarang ini cemeh lah gitu kan. Kamu timpang, gak usah lah ikut perang lagi, duduk aja lah di rumah, biarlah kami yang berkuat ini berperang, yang muda-muda ini berperang. Tidak, akan tetapi dia mau perang juga. Kemudian ketika di perang Uhud tersebut dan dia mati, baginda Rasulullah SAW menyaksikan kepada mayat tersebut, saksikanlah bahwasanya orang yang kalian sebut timpang, yang kalian caci ini, dia sekarang sedang meniti tangga surga dengan kaki timpang tersebut. Maka disinilah kita harus memberikan kesaksian-kesaksian yang baik kepada semayit, dan mudah-mudahan itu menjadi kebaikan untuk dirinya dan menjadi juga kebaikan untuk diri kita sendiri. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyib. Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Dan mudah-mudahan yang paling baik itu adalah Islam, ya, Muslim. Mudah-mudahan ketika dia tidak musyrik, kalau musyrik sudah jelas ya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa la yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa selain dosa syirik, tetapi Allah mengampuni dosa selain itu. Mudah-mudahan dari sini saya tadi juga pendapatnya Imam An-Nawawi juga dikuatkan oleh Ibnu Hajar, tapi diriwayatkan secara marfu kepada oleh Imam Ahmad, kemudian Ibnu Hibban, kemudian ada jalur Hakim dari jalur Hamad bin Salamah, dari Sabit dari Anas, itu yang dibacakan tadi oleh Ustadz Hanafi tadi, yaitu ma min muslim yamutu wa yushhidu lahu arba'atun min jiranihi jiranihil adnaini annahum la ya'lamuna minhu illa khairan. Kemudian dan seterusnya. Jadi tidaklah seorang muslim meninggal kemudian 4 orang tetangganya yang paling dekat memberikan kesaksian kepadanya bahwa mereka tidak mengetahui dari orang tersebut kecuali kebaikan. Kecuali Allah berkata, aku terima ucapan kalian dan aku ampuni apa-apa yang tidak kalian ketahui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain udah pada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita menambahkan sedikit, mungkin mirip walaupun tak sama. Iya, serupa tapi tidak sama. Yang pertama tentang kesaksian. Kalau kita tengok beberapa hadis yang ada tertulis, ada dibacakan guru kita tadi, ini secara umum kesaksian itu tidak mesti di waktu itu, Pak. Maka kalau saya tengok tadi kesimpulan, sah-sah saja setelah sholat kita memberikan kesaksian. Karena kalau di buku Tuan Guru kita ini kan jenazah lewat. Kalau tadi hadisnya cuma umum 4 orang saksi. Iya, 4 orang saksi. Iya, mereka mati dan ada hadis yang disaksikan oleh 4 saksi. Cuman tempatnya tidak disebutkan. Ada kesaksian. Berarti dari redaksi-redaksi tadi sah-sah saja setelah sholat. Karena ada hadis secara tempatnya ada yang secara umum. Ini sama dengan hutang. Orang kita sering menanyakan hutang
itu setelah mau diberangkatkan ke masjid atau kuburan. Kalau kita memang ingin tekstual betul, sebenarnya menanyakan hutang sebelum dimandi, sebelum disolatkan. Ya bersama ya, maaf. Ya, sebelum disolatkan. Ya, kita akan sholat lagi. Nabi bertanya, apakah dia punya hutang? Ada di antaranya, iya Nabi. Ada yang bisa bayar, ada yang dia punya hutang, tidak. Saya tak ikut sholat. Ada Nabi, kalian saja sholat, bukan dilarang menyolatkan. Maksudnya Nabi memberi peringatan di sana bagi orang yang punya hutang lunaskanlah secepatnya. Nah, itu. Jadi nampaknya walaupun kadang-kadang tempatnya tidak sama betul, kita di depan rumah sebelum diberangkatkan, Nabi mau menyolatkan betul. Ini intinya sama, menanyakan apakah berhutang. Ya, kalau Nabi apakah dia punya hutang? Kalau kita kalau ada berhutang. Terus yang kedua tentang hadis dalam buku ini, saya tengok dalam kitab fikih Nihayatul Muhtaj, yaitu Syarah Minhajut Thalibin, yaitu di sini dinyatakan dalam kitab Al-Majmu', ya, dinyatakan disunahkan kalau ada yang lewat jenazah kita doakan. In kanat ahlan lizalik, jika dia memang berhak ahli, memang perilakunya begitu. Bahkan Ibnu Umar pun menambahkan doa ketika melihat jenazah, haza ma wa'adallahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. Dan ikan dibahas juga fa iza kana ghairu ahli, kalau dia tidak seperti itu apakah dikatakan baik juga? Kan sering kita bahas tadi. Dia tak orang baik dan disebutkan juga baik. Atau dia tak, apakah disebutkan dia tak baik? Kalau dia orang tak baik, apakah kita bilang oh dia tak baik? Ya, maka di sini nyatakan fahal yazkuruha bima hiya ahlun lahu aw la yazkuru syai'an nazaran ila anna sitra matlubun. Apakah kita sebut dia orang jahat, ya, dia ahli maksiat, atau kita diam saja karena menutup aib itu ditutup atau diajak kita menutup aib saudara kita apalagi sudah meninggal. Atau dibolehkan seperti yang ada dalam hadis tadi. Ya. Maka di sini kata ulama fihi nazr, ya, ada pandangan. Ya. Wal aqrabu as-sali, yang paling dekat adalah yang kedua. Ya, akhzab lima ya'ti mina annal ghasil law ra'a ma yakruh minal mayyiti yaktamu. Itu yang paling dekat yang kedua. Kalau nampak yang kurang, maka jangan sebutkan. Di dalam hal ini, kalau kesaksian-kesaksian kita ini, kalau dia orang tak baik, maka ulama fikih dalam kitab Nihayatul Muhtaj ini mengatakan diam saja. Lebih bagus diam saja. Kita tak terjebak kepada kesaksian palsu tadi, dan kita tidak membuka aib walaupun dalam redaksi itu sah-sah saja. Sekian sedikit. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khair. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua Ustaz. Baik, Asatidz, abang-abang yang dirahmati Allah. Dari hadis ini barangkali Anda melihat kemudian sudah menjadi tradisi di tempat kita. Tradisi yang sudah disebutkan tadi, setiap ada yang meninggal dunia, yang biasa itu pasti disampaikan adalah kalau ada yang berhutang mohon dihubungi ahli waris, dan yang kedua mohon dimaafkan kesalahan-kesalahan mayit. Dan ini yang dua ini lumrah. Setiap ada yang meninggal dunia ini pasti disampaikan. Yang tiga ada tapi jarang, yaitu yang kita bahas hari ini, kesaksian terhadap jenazah. Masalah yang timbul adalah sebagaimana yang kita bahas tadi itu, kalau jenazahnya baik mungkin tak masalah, tapi ketika jenazahnya tak baik, di sini kemudian timbul masalah. Maka tadi kalau boleh Anda simpulkan, ada dua kesimpulannya tadi. Yang pertama,
mending kita tidak perlu, dan ini sebenarnya pencerahan juga buat kita sebagai dianggap orang disebut sebagai ustadz yang tahu tentang agama, mesti juga melakukan pencerahan. Apa pencerahannya? Yang pertama, sebaiknya tidak sebaiknya tidak disebutkan sama sekali ungkapan Bapak Ibu, apakah jemaah kita yang meninggal dunia ini baik atau tak baik. Kalau kita tanya, realita yang terjadi di lapangan kita lihat adalah semuanya pasti mengatakan baik. Padahal kalau sekiranya dia tak baik, kalau kita biarkan tentu kita akan berdosa. Ana sedikit melihat surat At-Taubah ayat 84. Surat At-Taubah ayat 84 itu menjelaskan wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabrihi, dan janganlah kamu mensolati mereka yang meninggal dunia abadan, selamanya jangan solatnya, dan selamanya jangan mensolati mereka. Dan kemudian wala taqum ala qabrihi, dan jangan kamu berdiri di atas kuburannya. Anda lihat di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir ini dijelaskan, ini ayat amarallahu ta'ala rasulahu an yabra'a min rasulahu sallallahu alaihi wasallam an yabra'a minal munafiqin wa an la yusalli ala ahadin minhum idza mata. Intinya ayat ini adalah sebagai teguran dari Allah kepada Nabi yang ketika itu Nabi ingin menyolatkan orang munafik yang bernama Abdullah bin Ubay. Nabi tetap ingin menyolatkan, padahal sudah ditegur oleh para sahabat. Ya Rasulullah, dia kan jahat begini, khususnya Umar bin Khattab yang bersikukuh menginginkan Rasulullah agar tidak menyolatkan Abdullah bin Ubay. Tapi Rasulullah tetap ingin menyolatkan Abdullah bin Ubay. Makanya kemudian turun ayat wala tusalli ala ahadin minhum. Abdullah bin Ubay ini siapa? Siapa Abdullah bin Ubay ini? Kita kenal sebagai orang yang munafik. Kita kembalikan lagi nanti standar munafik itu siapa? Ayatul munafik salasa, idza hadatsa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Apabila dia berbicara dusta, apabila dia berjanji mengingkari, apabila dia dipercaya kemudian dia khianat. Mungkin ini sudah bisa kita jadikan standar seseorang itu baik atau tidak baik. Kita lihat ujung ayat surat At-Taubah ayat 84 tadi mengatakan innahum kafaru billahi wa rasulih wa matu wa hum kafirun. Sesungguhnya mereka orang-orang munafik itu adalah mereka yang mengingkari Allah dan Rasulnya, wa matu wa hum fasiqun, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Anda lihat juga makna fasik, Anda lihat makna fasik itu dalam beberapa kitab tafsir. Anda lihat fasik artinya kharijun an ta'atillah, keluar dari rel-rel ketaatan kepada Allah. Fasik dia dapatkan, kemudian munafik juga dia sebutkan. Artinya dari yang Anda pahami asatidz, dua solusi tadi yang terjadi dari realita yang terjadi di tengah-tengah masyarakat hari ini. Yang pertama, mesti kita berikan pencerahan. Kalau sekiranya dia itu soleh, tak masalah kita minta persaksian, karena otomatis orang pasti akan mengatakan soleh semuanya. Tapi ketika akan mengatakan ternyata dia tak soleh, berat, dan kadang-kadang sering tetap dikatakan juga bahwa orang yang tak baik ini tetap baik. Tentu kita masih ingat dengan hadis-hadis yang lainnya. Contohnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, iyyakum wal kadhib, hati-hatilah kamu dengan kebohongan. Kita tahu nih jelas nih, dia ini ahli kefasikan. Kita tahu nih dia ini adalah orang yang munafik. Kalau sudah tahu dia munafik, ketika kita sudah tahu dia itu adalah fasik, kemudian ketika ditanya apakah Bapak Ibu jenazah kita ini baik atau tak baik, tetap kita katakan dia itu baik. Sedikit berseberangan dengan yang disampaikan Ustaz Hermi tadi, otomatis kita jatuh ke dalam kebohongan. Hadis Nabi berbicara tentang kebohongan itu, iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Hati-hatilah kamu dengan kebohongan, kata Nabi, karena sesungguhnya kebohongan itu mengantarkan kita kepada kejahatan, dan kejahatan itu ilan nar, akan menggiring kita ke dalam neraka. Atau bisa jadi kita jangan sampai jatuh ke dalam apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi.
di antara tanda-tanda orang itu baik atau tidak baik, dia tidak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Atau di antara hadis yang ingin saya sampaikan itu, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan percaya kepada hari akhir, hendaklah dia mengucapkan yang baik-baik atau sebaiknya diam. Tapi lagi-lagi masalahnya yang terjadi di lapangan, baik atau tak baiknya jenazah ketika seorang imam menanyakan kepada masyarakat yang hadir, rata-rata berani katakan 99% orang pasti akan mengatakan ini jenazah adalah jenazah yang baik. Tentu barangkali solusi dari kita, makanya solusinya, kalau solusi dari hamba yang fakir ini tawarkan kepada kita semua, yang pertama pencerahan kepada kita, tak perlu diminta persaksian. Atau yang kedua, kita lihat ini, yang berhak menanya itu siapa? Yang berhak menanya itu siapa? Kalau Anda lihat di dalam kitab Hidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid yang ditulis siapa? Imam Ibnu Rusdi ya, yang paling berhak untuk menjadi imam dan juga berhak menanyakan itu adalah waliul amri atau hakim di wilayah itu sendiri. Makanya seorang imam itu mesti dia benar-benar tahu kondisi jenazah yang akan ditanyakan tadi. Kalau memang untuk antisipasinya, kalau memang dia dikenal oleh imam ini baik, silakan imam tanyakan. Tapi kalau imam sudah tahu ini jenazah tidak baik, supaya kita tidak menggiring orang lain untuk berbuat dusta, maka lebih baik untuk tidak kita tanyakan. Wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nampaknya perlu pengayaan lagi. Kalau saya nyimpulkannya, ada dua pertanyaan yang perlu kita batasi dalam masalah ini. Pertama, sebenarnya cara bersaksi itu bagaimana? Cara bersaksi yang baik itu sebenarnya formatnya bagaimana? Apakah formatnya seperti kita? Ditanyakan oleh satu orang, yang lain jawab. Atau yang dimaksud kesaksian palsu itu sebenarnya tak perlu ditanyakan, asalkan kita tidak bicarakan hal buruk tentang mayat itu, asalkan kita bicarakan yang baik-baiknya, berarti kita sudah menyaksikan bahwa ini adalah orang baik. Nah, di tempat kita mungkin lebih dramatisir karena ditanyakan. Nah, jadi sebenarnya apakah baku caranya seperti itu? Buktinya di tempat lain itu tidak ada sebenarnya pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi sebenarnya ruang lingkup kajian ini yang pertama sebenarnya tentang format atau tata cara kesaksian itu. Yang kedua, kalau ada kata baik, sebenarnya batasan baik ini apa? Jadi sebetulnya menjelaskan baik itu ini. Tapi sebenarnya baik di sini apa sebenarnya? Jadi Maulana bilang dia udah Islam aja udah baik gitu. Kenapa? Karena udah Islam aja dia udah cukup syarat dia untuk masuk dalam surga. Atau batasan baiknya itu yang terlepas dari perbuatan fasik. Sebagaimana dijelaskan satu ini tadi, kalau orang terjerumus dalam perbuatan fasik, maka dia tidak bisa dikatakan baik. Nah, kalau Abdullah bin Ubay bin Salul, ini kan sudah jelas masuk neraka kan begitu. Sudah ada redaksinya tentang ini kan begitu. Bagaimana kalau orang ngomongnya suka bohong atau mencarut? Nah, batasan baik ini perlu juga dirumuskan. Apakah tadi kalau Maulana tadi bilang asalkan dia Islam, dia pernah syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berarti kan matinya baik. Mati baik itu kan muslimun, mati dalam keadaan Islam. Atau kita batasi lebih lagi, baik ini jangan dia terjerumus dalam perbuatan fasik. Kalau fasik itu kan banyak, dia berbohong sering ataupun dia sering pelaku dosa, berarti kan dia fasik. Nah, jadi coba kita diskusikan lagi ini dua poin ini supaya nanti kita agak lebih mengerucut. Betul, yang lain. Mana? Sedikit saya tambahkan. Jadi ini sebenarnya permasalahan yang mau kita bahas agak luas, ataukah adat yang ada di Indonesia? Ini harus dikerucutkan lagi. Kalau lebih lebar ya tentu pembahasan lebar. Ataukah mungkin kita membahas yang waktu sholat, selesai sholat atau sebelumnya.
Jadi dan muzakarohnya itu kan yang paling bagus memang kita mencari referensi ulama gitu, bukan pendapat pribadi atau kesimpulan. Kalau kesimpulan ini beresiko, ini pendapat pribadi kita. Kemudian yang kedua, kita juga harus tahu bahwa para ulama itu mereka membagi yang namanya orang munafik, bukan sifat munafik. Orang munafik itu hanya ada di zaman Rasulullah SAW. Orang munafik, jangankan di zaman sekarang, di zaman Nabi saja yang khusus tahu siapa orang munafik itu hanya satu orang, Hudzaifah bin Yaman. Jadi beliau bergelar sahibi sirri Rasulullah SAW. Sampai Umar bin Khattab itu beliau ada nggak imannya yang lebih tinggi selepas Abu Bakar ya? Kan nggak ada yang iman lebih tinggi melebihi Umar. Itu pun sering meleset menilai orang itu munafik. Berapa banyak? Betul-betul banyak sampai Nabi sholat kemudian ditarik, ya Rasulullah ini karena disolatkan, ini munafik hakon. Maka Nabi nggak langsung nyalahkan Umar, tapi Nabi berdiri. Ada di antara kalian yang tahu mayit ini pernah berbuat satu kebaikan saja, dikata Nabi. Waktu itu Nabi nggak langsung sholatkan dan juga tidak salahkan Umar. Padahal coba tengok persaksian Umar. Perlu nggak dicari persaksian selain Umar? Nabi tetap menengok. Akhirnya satu orang berdiri, ya Rasulullah, saya pernah, dan satu Madinah nggak ada kenalnya orang. Tapi ya Rasulullah, saya pernah dengan orang ini berjaga-jaga, bahasa Arabnya hirosah, berjaga-jaga di perbatasan fisabilillah. Maka kata Nabi, al-ainan la tamassuhuman nar, dua mata yang tidak akan masuk neraka. Yang pertama orang yang berjaga-jaga fisabilillah, dan yang kedua yang matanya menangis karena takut pada Allah. Ini Umar kalah sama persaksiannya. Padahal ini kebaikan bukan ditengok sholatnya, nggak ditengok bajunya, nggak ditengok jenggotnya, nggak ditengok ketakwaan harian kak. Pernah berjaga-jaga satu malam, bukan 2 malam ya, fisabilillah. Akhirnya Nabi katakan, kalian saksikan orang ini penduduk ahli surga. Jadi ini para ulama menyampaikan pada kita, munafik itu sudah habis terputus di zaman Rasulullah. Kemudian sifat munafik terus ada sampai hari kiamat, termasuk kita semua. Jadi kalau dibaca sifat munafik dalam ayat Al-Quran kan banyak. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Terus diantaranya lagi wala yadhkurunallaha illa qalila. Jadi orang munafik itu punya sifat sholat itu berat dan malas. Kita masih malas, terus kita munafik, ya semoga enggak, tapi sifat ada. Kemudian orang munafik itu kata Allah, wala yadhkurunallaha illa qalila. Zikirnya pada Allah itu sedikit. Jadi orang munafik bukan enggak zikir, lah sekarang kita ya sampai ini yang dikatakan Ustaz enggak ada waktu untuk zikir. Munafik zikir cuma sedikit. Nah, jadi munafik ini sekarang betul-betul nggak bisa memvonis, ini nggak bisa. Sampai Umar bin Khattab, Rasulullah sudah wafat, Abu Bakar sudah wafat, Umar bin Khattab jadi khalifah. Kemudian pada waktu itu Hudzaifah bin Yaman masih hidup. Maka Hudzaifah bin Yaman Umar bin Khattab datang pada Hudzaifah. Apa yang ditanyakan oleh Umar bin Khattab, Hudzaifah, saya sudah kunjung gubernur-gubernur di daerah-daerah Islam. Coba, saya mau tanya pertama. Nama-nama orang munafik kan ada dalam daftar kamu. Umar bin Khattab ada nggak dalam daftar itu? Nah, kata Hudzaifah nggak ada. Ini Umar bin Khattab aja nggak bisa menilai siapa munafik, siapa tidak. Sampai belum tanya, saya ini munafik nggak? Kata Hudzaifah nggak ada. Yang kedua, pertanyaan Umar, ada nggak gubernur yang saya angkat itu munafik? Kata Hudzaifah ada. Tapi saya nggak akan sebutkan namanya. Maka termasuk yang dikatakan mendapatkan gelar mulhid, orang yang diberikan ilham oleh Allah. Kalau ada kata di kalangan umat ini yang selalu dijaga, diilhami oleh Allah, maka dia itu Umar. Maka Umar bin Khattab beliau tengok, dipandang, dilihat siapa kira-kira orang munafik. Dengan basirah dapat dipecat.
Kemudian selepas itu dilaporkan, Huzaifah masih ada nggak orang munafik? Sudah saya pecat beberapa orang. Kata Huzaifah sekarang sudah nggak ada. Jadi munafik ini itu sudah tidak ada. Yang ada kata para ulama selepas Nabi wafat itu kalau nggak mukmin ya kafir. Yang munafik ini yang ada hanya sifat. Dan hampir ya umat Islam ini kalau untuk sifat munafik mungkin saya sendiri pribadi juga masih ada sifat-sifat munafik. Maka maksudnya ini pembahasan ditengok dalil. Nah, dalil. Kalau salafi belum dalil kita awal kesimpulan. Akhirnya kan tidak pas nih. Dan kebiasaan yang perlu kita apakan kalau dalam fikih pun nanti bahsul masail ini tuan-tuan kita di Pekanbaru atau Riau yang kelemahan kita itu tidak ada bahsul masail. Kalau ada mungkin lemah. Bahsul masail pun nanti kalau fikihnya itu Syafi'i tidak akan diterima kalau nggak pakai ibarat. Jadi ibarat itu penting. Maknanya ya, ini bukan pendapat saya gitu. Ini siapa yang mengatakan? Imam Nawawi. Jadi kalau melawan ya lawan Imam Nawawi. Kalau salah ya yang dia tentang i'anatul thalibin. Jadi fatwa kita dengan fatwa i'anatul thalibin yang akan diadu. Nah, dalam fikih Syafi'i yang muktabar itu langsung ibarat. Jadi kalau bisa ibarat ya kita ketengahkan. Baru nanti jangan sampai nanti ini kan di video. Akhirnya nanti video ini tersebar. Asatidz Al-Muntada mengatakan tak bagus untuk membuat persaksian. Ini kan kacau. Nah, ini kacau ini. Ini amal yang sebenarnya nggak perlu disalahkan, bahkan Imam Nawawi secara mungkin umumnya lafaz mendukung malah gitu. Lah kita kalau punya kesimpulan tidak, ini jadi kacau nanti. Nah, berbeda kalau mungkin ada satu kesimpulan lain. Dan ini kan direkam kemana-mana bisa dipotong. Nah, ini jangan sampai kita yang duduk berseberangan dengan ulama-ulama yang muktabar. Nah, kalau ulama muktabar kita berseberangan dengan salafi berseberangan, yang buat jalur sendiri nanti. Enggak salafi, ya enggak juga